Bro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendrawan Pujianto, NIM 189 dan Nama saya Robi Firman Syahda, NIM 18213. Oke, di sini kita akan mereview software desain yaitu Adobe XD. Oke, pertama-tama Adobe XD adalah aplikasi yang dibuat oleh Adobe dan dibuat khusus untuk mendesain UX. Adobe XD sendiri atau Adobe Experience Design yang dan juga dikenal dengan Adobe XD juga memiliki fitur-fitur menakjubkan yang akan memudahkan Anda membuat desain UI atau UX. Mungkin Mas Rofi bisa menerangkan fitur-fiturnya. Baik, terima kasih Mas Hendrawan. Jadi ada beberapa fitur dari Adobe XD yang kami rangkum. Itu ada 4 fitur dari Adobe XD. Yang pertama adalah Design Tool. Jadi Design Tool ini adalah suatu alat yang diberikan oleh Adobe, yaitu untuk mendesain dari suatu prototype, mendesain dari suatu UI atau UX. Jadi kita lihat sebelumnya itu kan Adobe itu adalah sebuah produk yang memberikan fitur-fitur dalam perancangan sebuah desain, seperti lainnya Photoshop, lalu kemudian Illustrator. Nah, Adobe memberikan suatu fitur di desain tool ini. Jadi semuanya itu layaknya seperti ada fitur-fitur Photoshop dan Illustrator dan lain sebagainya seperti software editing. Nah, di Adobe XD ini diberikan suatu tool, design tool itu yang lumayan lengkap. Jadi fitur dari Adobe XD ini menurut saya sangat hebat sih dari segi design tool. Lalu yang kedua itu adalah prototype tool. Jadi prototype tool ini adalah suatu fitur yang diberikan Adobe untuk memberikan suatu kerangka kerja yang terperinci. Jadi nanti kita akan demokan apa sih prototype tool. Jadi yang pertama adalah design tool. Itu Adobe juga memberikan design tool seperti ini. Ada select, ada rectangle, ada ellipse, ada polygon dan lain sebagainya sampai hingga sebuah artboard yang seperti ini. Ini artboard. Nah, yang prototype itu Adobe memberikan rancangan yang terperinci. Nah, layaknya seperti ini. Ini nanti mau arahnya kemana, ini arahnya kemana, sehingga kerangka kerja itu bisa terpenuhi semua layaknya seperti ini. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah Yang selanjutnya adalah share tool. Jadi share tool ini mungkin dari produk-produk lain itu tidak diberikan. Share tool ini adalah suatu cloud, suatu penyimpanan berupa awan yang diberikan kepada fitur Adobe untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi antara satu tim. Jadi biasanya satu perusahaan itu memerlukan tim yang ini terdiri dari beberapa orang dan banyak orang, dan pasti di suatu tim nanti pasti akan ada namanya revisi dari pimpinan. Nah, di fitur share tool ini kita dapat bekerja melalui remote control. Jadi ada revisi dari pimpinan yang ini nanti tinggal edit dalam satu project, kita menggunakan share tool ini. Akan tetapi dulu memang Adobe XD ini memberikan fitur free dulunya, tapi selagi banyak pengguna, ramai penggunanya dari Adobe XD, sehingga share tool ini dibatasi hanya untuk fitur yang premium, artinya yang berbayar. Jadi begitu. Lalu yang terakhir ini adalah fitur testing seperti ini contohnya. Jadi ini kita masuk dalam fitur testing. Lalu bagaimana sih dalam kelebihan dan kekurangan dari Adobe XD ini? Bisa dijelaskan Mas Hendrawan? Oke, di sini kan saya menjelaskan tentang kelebihan Adobe XD ya. Adobe XD kelebihannya pertama itu prototyping tools yang sudah sesuai dengan dijelaskan Mas Robi tadi ya. Prototyping tools itu digunakan untuk membuat alur kerja yang lebih baik dan terperinci, sekaligus teratur. Dan yang kedua, Focus Design Tool. Dengan tools Focus Design Tools, maka para desainer aplikasi mobile dapat membuat kerangka kerja
mockup sehingga screen layout dan produksi itu untuk desainnya yang lainnya itu lebih efisien lah. Dan yang ketiga, aset desain from Photoshop, ya kayak produk-produknya Adobe itu bisa juga ditaruh di, misalnya kita desain lewat Adobe Illustrator ya, itu bisa kita masukkan ke Adobe XD ini. Terus bullet in sharing, bullet in sharing ya. Terus itu bisa merekam video selama proses pengerjaan desain sehingga bisa dicek oleh desainer lainnya lewat fitur yang dijelaskan Mas Robi tadi ya, fitur Creative Cloud. Dan itu sangat membantu sih kalau menurut saya. Ya, betul. Pas performance. Tentu saja performa yang cepat juga ada pada aplikasi Adobe XD ini. Dan untuk kekurangannya, di Adobe XD ini tidak bisa untuk membuat animasi di UI, untuk UI, user interface-nya. Dan juga yang kedua, dia tidak ada export untuk CSS. Jadi yang udah buat CSS, dia nggak bakalan bisa dipakai di Adobe XD, karena belum ada fitur untuk ekspor CSS-nya. Terus, copy paste fitur, tentu saja dalam perangkat buatan Adobe ini, memiliki fitur copy paste untuk desain yang sudah dibuat. Untuk yang ke berapa tadi? 4. Prototype live preview. Oke, prototype live preview dari aplikasi mobile yang dibuat itu seperti yang sudah disebutkan di atas ya. Itu dapat untuk live preview-nya. Jadi itu nanti bisa, jadi kita bisa ngelihat yang udah direkam tadi. Kita itu kemungkinan kelebihan dan kekurangannya, Mas Rofi. Monggo dilanjut. Ya, baik. Dari segi tampilan Adobe XD itu seperti ini tampilan. Jadi ini adalah tadi yang namanya fitur design tool itu yang ada di sebelah sini atau ada di tab ini design. Lalu yang prototype tools itu ada di sebelah sini. Jadi ini nanti mestinya menghubungkan kerangka kerja. Jadi terperinci nanti semuanya alurnya seperti apa itu ada di sini. Nah, yang tadi ada namanya share tool itu ada masuk di sini. Jadi share tool ini hanya dikhususkan untuk fitur yang premium. Nah, ini ada tulisannya this premium feature is available for start plan. Jadi berhubung saya masih menggunakan bukan fitur yang premium, masih apa ya, kayak free license gitu ya. Jadi bukan fitur berbayar sehingga betul ini itu juga salah satu kelemahan. Betul. Betul. Itu juga salah satu kelemahannya. Ini mungkin juga sih kelemahannya. Jadi mungkin kalau untuk yang pekerjaannya kayak emang udah sangat membutuhkan user, kayak editing buat user interface yang lebih baik, pasti ambil yang premium. Ya, betul. Berhubung kita masih sekedar review ya, Mas Indrawan, sehingga ya jadi kita license lah begitu. Oke. Nah, yang terakhir tadi ada testing ya. Jadi testing itu fiturnya selain seperti ini. Jadi kalau kita langsung bisa cek langsung gimana sih testingnya dari aplikasinya, nanti alurnya sudah sesuai apa enggak, bisa enggak diimplementasikan ke pembuatan aplikasinya. Jadi kira-kira itu sih yang di fitur tab ini itu sebatas hanya file, rename, save as, export. Jadi kalau ini diekspor ini bisa berupa PDF. Nah, yang saya sukanya di sini adalah kita bisa dapat get UI kit. Jadi ini kayak misalnya sudah template gitu, tapi kita perlu download dulu. Jadi ini template yang nantinya itu tinggal kita pakai results-nya. Jadi nggak pakai membuat-buat lagi. Ini sih, tapi kita perlu download ini tadi. Nah, component sticker sheet for Adobe XD. Itu sih. Jadi
Kira-kira itu review dari kami. Bisa dilanjutkan Mas Hendrawan. Oke, Mas Robi. Jadi untuk penggunaan aplikasi Adobe XD ini emang sangat membantu sekali ya? Iya, betul. Bagi Sangat membantu sekali seorang untuk UX designer. ya UI dan UX designer. Oke, mungkin cukup sekian review dari kami. Kami akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.